Bayangkan dunia modern tanpa gedung pencakar langit, tanpa jalan raya, tanpa kaca layar ponsel, tanpa chip komputer. Sulit dibayangkan, bukan? Sekarang bayangkan semua itu hilang, bukan karena perang, bukan karena krisis energi, tapi karena satu hal yang tampak sepele dan tak pernah kita curigai. Pasir. Bukan emas, bukan minyak, bukan litium. Pasir. Selama ini pasir dianggap sumber daya murah, melimpah dan tak terbatas. Kita melihatnya di pantai, di sungai, di pinggir jalan. Tapi kenyataannya, pasir yang dibutuhkan dunia modern adalah jenis pasir yang sangat spesifik, jumlahnya terbatas, dan kini menjadi sumber strategis global. Tidak semua pasir bisa digunakan. Pasir gurun yang tampak melimpah justru tidak berguna untuk konstruksi dan teknologi. Butirannya terlalu halus dan bulat, tidak bisa saling mengikat dengan kuat. Yang dibutuhkan dunia adalah pasir sungai dan pasir laut tertentu dengan struktur tajam dan ukuran konsisten. Pasir ini terbentuk secara alami selama ribuan hingga jutaan tahun, tapi dikonsumsi manusia hanya dalam hitungan dekade. Dan disinilah masalah dimulai. Setiap tahun, dunia mengkonsumsi puluhan miliar ton pasir, lebih banyak daripada gabungan semua logam yang ditambang. Beton, aspal, kaca, panel surya, hingga microchip, semuanya bergantung pada pasir kualitas tinggi. Dalam teknologi modern, pasir dimurnikan menjadi silikon. Silikon inilah yang menjadi otak dari komputer, ponsel, server, kecerdasan buatan, dan hampir seluruh sistem digital dunia. Artinya, satu hal yang mengejutkan. Tanpa pasir, teknologi berhenti. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Pasir bukan hanya dikonsumsi, tetapi dikendalikan. Di balik proyek konstruksi raksasa dan industri teknologi global, terdapat jaringan perusahaan besar yang menguasai penambangan pasir, pemurnian silikon tinggi, jalur distribusi ke industri teknologi dan konstruksi. Akibatnya, negara atau wilayah yang tidak memiliki akses ke pasir kualitas tinggi menjadi sangat bergantung, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara teknologi. Ketika satu pihak mengontrol bahan baku teknologi, ia tidak perlu mengendalikan senjata, cukup mengendalikan pasokan. Lebih mengerikan lagi, dampak penambangan pasir sering tidak terlihat langsung. Sungai terkikis perlahan, delta runtuh, pantai menghilang, ekosistem rusak. Tapi semua itu terjadi secara sunyi, jauh dari kamera media besar. Inilah krisis sumber daya yang tidak menimbulkan panik massal karena dampaknya tidak instan. Namun ketika dampaknya terasa, biasanya sudah terlambat. Dalam geopolitik modern, pasir mulai diperlakukan seperti komoditas strategis. Proyek besar ditunda karena kekurangan bahan, harga melonjak secara regional, penambangan ilegal meningkat, ketegangan lokal muncul. Namun publik jarang mengaitkannya dengan teknologi. Padahal, setiap chip yang kita gunakan hari ini, setiap layar yang kita sentuh, setiap server yang menjalankan internet, semuanya berasal dari pasir yang sama. Teknologi yang kita anggap digital sebenarnya sangat bergantung pada alam fisik, dan alam fisik itu bisa habis. Upaya mencari pengganti pasir sudah dilakukan. Beton alternatif, pasir buatan, daur ulang bangunan lama. Tapi hingga hari ini, belum ada solusi yang benar-benar efisien, murah, dan bisa menggantikan pasir alami secara global. Artinya, dunia sedang berada dalam kondisi rapuh, tanpa benar-benar menyadarinya. Kita mungkin membicarakan masa depan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi canggih lainnya. Tapi semua itu berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh, butiran pasir. Dan ketika sumber daya sekecil ini mulai dimonopoli, dikendalikan, dan diperebutkan secara diam-diam, pertanyaannya bukan lagi soal teknologi apa yang akan datang, tetapi siapa yang menguasai bahan bakunya. Karena di abad 21, kekuasaan tidak selalu datang dari senjata atau uang. Kadang ia datang dari sesuatu yang kita injak setiap hari, tanpa pernah kita pikirkan. Kamu sedang menyaksikan Next Focus, di mana teknologi, alam, dan kekuasaan bertemu.